Halo semua, halo teman-teman. Selamat pagi, siang, sore, malam. Dan sekarang kita sampai ke episode 24, yaitu Asing Await di .NET dan Desktop bagian ketiga. Dan semoga episode ini cukup untuk menjawab utang saya sebelumnya, ya. Jadi repro contoh cross-thread. Dan apakah asing dan paralel itu bagaimana? Jadi kita sudah bahas asing nih. Kalau kalau kita tahu ada fitur paralel di .NET, apakah bisa gitu jalan bareng? Kenapa saya juga mulai menyinggung paralel ini? Karena paralel dan asing itu bagian dari concurrent, concurrent programming, sesuatu yang tidak berurutan. Tidak berurutan itu bisa tunggu nanti kembali lagi seperti asing, ya kan? Kayak orang mesen makanan di resto-resto itu. Atau paralel, waiternya banyak, lebih dari satu. Ya, kita udah sempat singgung itu. Oke, kita sekarang mulai seri tutorial belajar .NET, mulai .NET 9. Dan kita kembali lagi ke Asing Await di .NET. Memang makan waktu lebih dari 3 hari 4 hari untuk saya memastikan kalau episode ini jangan sampai terlalu banyak kecil-kecil perintilan supaya tidak hutang untuk episode berikutnya. Oke, detail Asing Await bagian 3 kita mulai. Nama saya Aaron Kusawarono dan ini adalah bagian dari seri tutorial belajar .NET. Oh, sebelumnya saya akan sampaikan setelah episode ini kita akan bahas paralel dan setelah itu kita akan mulai bahas per fitur-fitur yang dari sisi luarnya. Jadi default di luar konsol ya, kayak mungkin WinForms, ASP.NET, WPF ya dan segala macam. Jadi teman-teman silakan berkomentar. Mungkin mau kepingin format yang lain, monggo. Oke, kita slide berikutnya. Ini kalau tentang saya, jadi silakan lihat di sini ya, di halaman depannya channelnya. Jadi Visual Studio untuk developer Indonesia. Dulu kan Visual Studio ID, ini sekarang Visual Studio untuk developer Indonesia. Dan walaupun ini untuk developer Indonesia, tetapi juga available untuk atau tersedia untuk teman-teman lain. So for any viewers that speaks not in Indonesian, for example in English, feel free to watch my video, subscribe if you like it, and also don't forget to ring the bell. So there is a customer channel here. Ya, ini ada tombol customer channel ya. Ini memang saya login, jadi keluarnya begini. Kalau nggak login ini customer channel ini nggak bakal ada tombolnya. Jadi jangan khawatir, ini kok nggak ada ya karena saya login waktu capture video ini. Dan About Irawan ini sudah diupdate. Saya sekarang alhamdulillah jadi MVP dan selain itu detail tentang apakah saya ngapain aja termasuk sekarang freelance. Oke. Dan sekarang kita langsung aja masuk ke Visual Studio. Oke. Sebelumnya saya tutup dulu semuanya ya. Biar nanti pembahasannya mudah. Close all tabs. Kalau teman-teman lihat ada sesuatu yang agak beda ya, jadi tampilan fontnya ini lebih besar, terus ya font di editornya juga ikut besar. Karena ini saya sedang mencoba memakai apa itu namanya istilahnya ya, memakai yang namanya DPI-nya 125%. Di sini ada display ya. Kita lihat ini saya memakai scale-nya atau skala font atau sebetulnya juga ini terkait dengan DPI. Saya memakai 125%. 125% berarti kepadatan titik dalam 1 inchinya lebih banyak. Tapi konsekuensinya dalam 1 titik lebih banyak itu berarti fontnya jadi lebih besar.
Skala sesuatunya lebih besar. Memang ini jadinya lebih halus ya kalau kita lihat di sini ya. Kayak sistem display ini jadi lebih halus. Dan sebetulnya sedikit lebih responsif. Cuma kalau saya set ini lebih besar lagi ya belum tentu semakin responsif. Jadi tidak ada kayak semacam apa namanya kalkulasi ulang gitu kalau mau smoothing atau memuluskan apa itu istilahnya anti aliasingnya gitu ya. Ya kita nggak akan bahas itu secara detail di sini. Dan kalau ada feedback minta itu nggak saya ladenin karena diskusi atau penjelasan tentang ini teman-teman tinggal cari di Google ada apa itu anti aliasing, apa itu terkait dengan DPI, apa itu scalingnya ini itu ada. Kalau misalnya ada yang tanya linknya di mana, saya kasih, tapi saya tidak akan bahas secara spesifik di video ini dan di video-video saya tentang Visual Studio dan .NET ya. Kecuali kalau terkait dengan WinForms mungkin akan saya singgung sedikit karena itu ada fiturnya yang DPI aware atau kalau misalnya ada perubahan DPI dia aware alias dia sensitif gitu. Sebelumnya tidak sensitif. Ini saya pakai 125% dan kasih tahu saya kalau misalnya terlalu besar atau gimana gitu. Tapi memang resikonya atau konsekuensinya informasi yang ditampilkan juga agak mepet-mepet ya kayak gini ya. Jadi sekarang saya kalau lihat buka ini, nah jadi besar-besar. Ini saya kecilin lagi fontnya, saya jadiin berapa ya? 10 kalau nggak salah. Karena kalau sebelumnya saya jadiin 12, jadinya, nah ini kalau ada ke kanan itu terlalu geser-geser kiri kanan dan saya jadi kurang ini nampungnya informasinya gitu ya. Jadi saya kembalikan lagi, kembali ke size-nya 10. Ini dalam poin ya teman-teman, bukan dalam pixel. Oke, 10 poin. Saya rasa ini cukup kelihatan dan cukup besar untuk dilihat di 1920 x 1080 font yang ukuran segini dengan kondisi 125% scalingnya. Oke, kita masuk ke diskusi cross-thread ya. Saya kan waktu itu coba mereplikasikan kesulitan. Nah ini saya udah nemu satu website ya ternyata alhamdulillah dari Microsoft sendiri contohnya kalau mau cross-thread gimana. Tetapi sekali lagi untuk memastikan apakah illegal cross-thread itu akan gampang terjadi. Jadi ini saya tambahkan ya setelah application configuration.initialize ya. Sebelum kita run formnya, kita pastikan kita cek for illegal cross-thread calls. Jadi ini properti ini ya, getter, setter ini adalah static property. Jadi kalau kita lihat ya, ini. Nah ini, dia static property ya teman-teman. Public, static, bool, bla bla bla. Oh, seharusnya tadi itu nggak saya tutup semuanya ini sebentar. Recent files mungkin tidak ada. Sebentar. Iya nggak ada. Ya semoga nanti saya bisa ke source code-nya. Biasanya harusnya bisa sih. Karena saya sudah pastikan saya connect ke source server ya. Jadi kalau kita di option ini masuk ke debugging ya. Ya di sini ada enable just my code-nya kita matikan karena nanti supaya ada stack trace-nya selain code-nya kita gitu. Untuk cobanya nanti sebentar lagi saya demoin. Dan ini kita enable source server support. Allow source server for partial trust ini penting. Saya harus centang ini ya. Karena ada beberapa assembly yang dia tuh partial trust. Partial trust itu apa? Ada di dokumentasi. Nanti kalau teman-teman banyak request ini, oke, akan saya buat satu video khusus untuk ini. Karena ini banyak yang anggapnya ini tidak penting. Sebetulnya bagi saya pribadi penting. Cuma request yang tentang ini kok jarang dibahas ya, atau jarang yang minta gitu. Kalau yang banyak minta akan saya sediakan. Nggak usah terlalu banyak requestnya, misalnya 5 aja minta gitu ya. 5 feedback atau 5 komen di video ini yang minta, Pak tolong Pak bahas tentang partial trust ini, kenapa kok penting menurut Bapak, akan saya buat videonya. Sebetulnya akan saya buat video tapi nanti, agendanya masih agak lama. Kalau ingin segera, ya
komen di video ini, oke? Dan sebisa mungkin kalau teman-teman yang komen tentunya minimal subscribe ya, subscribe channel saya. Jadi kalau ada update tentang requestnya itu, teman-teman akan segera tahu. Nggak cuma subscribe, tapi juga subscribe sekaligus ada tombol belnya diklik ya. Jadi dapat notif. Oke. Ini sudah saya set, allow source server. Dan ya ini source link juga ini. Ini juga ada require source file to exactly di original version, ya. Tapi sebetulnya kalau ini nggak dicentang juga nggak terlalu masalah. Cuma takutnya nanti kalau versinya terlalu beda, nah itu ada masalah gitu. Dari sisi itu aja. Yang pasti apa yang saya pakai di sini kan ini .NET-nya itu kan 90 berapa, sebentar saya cek dulu. Yang sekarang ada itu dari sisi global JSON ya teman-teman, bukan dari global settingan satu sistem ini. Oke, ada di sini. Nah, sebentar saya pakai ini aja, pakai VS Code aja ya, lebih enak. Ya di source ya, di source dan di sini ada global JSON-nya saya set ke 90100. Nah ini ada sign in tapi kita ignore aja. Dan ya ini seharusnya diganti sih karena saya udah pakai lebih dari ini. Oke, kalau gitu saya ganti ke 90200 ya. Karena ini roll forward-nya latest major, misalnya saya di sini ada lebih dari 300, ya dia tetap, atau lebih dari 200 juga dia tetap terima. Di bawah 200 dia nggak terima. Kalau versi 10 dia akan terima. Jadi sekarang kita patok aja teman-teman, karena yang S3 sebelumnya minimal 90100. Nah itu jadinya mau nggak pakai 1713 karena 1712 bisa. Ini sekarang saya patok ke 90200. Jadi kita pakai 9.0.200 itu kalau ada angka 2 ini adalah tanda kutip ya, itu relate dengan Visual Studio yang 1713. Karena kita melihat temanya itu sudah berulang seperti itu ya. Jadi kalau kita mau cepat-cepat cek buktinya, ini semoga lancar ini. dot.net/core dan kita lihat all.NET 9 SDK download ya. Kalau 90200 itu kalau nggak salah di 902. Nah ini dia. Jadi sejak 1713 itu SDK-nya 90200. Jadi ini akan saya push nanti setelah video ini ya. Atau sekarang aja deh. Saya push. Changes-nya sih ya lumayan banyak ya. Tapi yang saya hanya fokus yang ini aja, global JSON. Nah, ini saya stage dan commit, jangan lupa di push. Oke. Ya. Bolehlah, biasa saja. Oke. Dan kita kembali lagi ke Visual Studio. Nah, ini versi besarnya. Versi kakek nenek moyang. Ini kita sudah enable just my code ya. Oh sorry, disable. Kalau enable just my code, nanti stack trace-nya nggak kelihatan semua. Oke, kita akan lihat enable just my code itu efeknya gimana. Sekarang saya oke dulu ya. Jadi ini tips and tricks ya.
Sebetulnya saya akan ada video sendiri untuk membahas ini, tapi ya oke lah, karena ini juga menurut saya penting, tapi saya nggak akan bahas semua tips and tricks, hanya untuk contoh di sini. Nah, ini cross thread ya. View code jadi besar-besar ini. Nggak apa-apa lah, besar-besar. Kita debug di sini ya. Kita jalankan. Jadi sekarang start page-nya, start page lagi. Start project-nya adalah diskusi cross-thread WinForms ya. Kita run async method. Oh, sebentar. Jangan-jangan saya masih pakai mode, ya ini harusnya ke debug dulu ya teman-teman. Oke, kita set ke debug. Kalau nggak nanti ya dia kadang-kadang suka nggak sinkron ya antara baris dengan titik debugnya. Oh tuh titik debug, titik breakpoint debugnya. Lebih tepatnya seperti itu. Button ini ya run async method. Nah ini dia. Di sini ini ada kata-kata external code. Nah ini kalau kita just my code efeknya begini. Oke, kita lanjutkan aja. Ini current type-nya nih harusnya saya tambahkan ini code-nya belum ya sepertinya. Harusnya sudah ya. Datetime null to string. Jadi waktu dia ngetik gitu. Mungkin 1000 itu agak pelan ya responnya. Oke, kita cek dulu. Karena ini saya pakai timernya WinForms ya, teman-teman. Presisinya tidak terlalu bagus sih sebetulnya. Oke, scaling on your 1,5%. Consider opening WinForms Designer in DPI Unaware. Ya ini semacam info aja ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa lihat di sini. Ini yang lari ke GitHub. Designer High DPI Mode. Auto Scale Dimension. Oh ini ada false DPI, tapi nanti aja lah. Ininya teman-teman bisa lihat sendiri. Coba ini gampang sih, tinggal ganti DPI nanti akan nongol ini infonya atau semacam pemberitahuan atau notifikasinya ini. Oke, jadi kita akan set ini intervalnya jangan 1000 ya teman-teman. Misalnya intervalnya 100 nih. Oke, intervalnya 100 dan kita save ya. Oh 100 ini sepertinya default value-nya dia. Kalau tidak default value huruf besar. Bukan huruf besar, huruf tebal. Hurufnya jadi huruf tebal. Default value hurufnya jadi normal fontnya. Oke, sekarang mana tadi? Ini crossed ya. Wah ini nggak nongol. Apa masih ngebug? Nah, ini propertinya adalah lbl current time. lbl current time dot text ya. Timer check for blocking. Apa tadi saya rename ya? Timer check for blocking ada ini. Oh. Harusnya ini jalan. Jadi nggak jalan. Nah itu dia. Oke. Ada aja ya masalah-masalahnya.
Iya, iya, saya tahu, saya tahu. Ya, ini timernya sepertinya harus di-trigger manual. Oke, ya. Oh, enable-nya masih false. Enable-nya true ya, teman-teman. Kalau false ya mau di-set berapapun ya nggak jalan-jalan. Oke. Sekarang ini. Tapi kayaknya ini harusnya nggak perlu di-start manual ya. Di enable true dia langsung otomatis jalan itu. Beda dengan timer yang lain-lain, timernya si bawaannya donat yang asli ya di luar WinForms itu kayaknya harus di-start ya. Kayak yang di kasusnya ini ya, timernya si ini ikut. Bentar, ini pakai timer atau oh ini mah pakai timernya. Iya, pakai timernya Win. Ya ini dia di set true aja. Ya oke. Saya samain aja. Timer checking for blocking dot enable pastikan di set ke itu yang desainer property editor ya sama aja. Di sini juga di set ke true untuk lebih pasti lagi. Oke. Kita wah ini kan langsung jalan kan teman-teman. Daripada dia ke situ terus. Ini kita disable dulu. Ya. Jangan selalu external code. Oke, kemudian ini orang asing ya. Orang asing ini tak atau synchronous proses. Dia larinya ke sini ya. Terus task delay 30 detik. Ya ini nggak ngapa-ngapain, tapi harusnya ada sesuatu yang menandakan kalau dia udah selesai. Ini sih oke. Jadi seperti yang di video sebelumnya tidak kejadian cross-thread. Nah, tapi ada satu yang saya temukan yang tadi saya mention di awal-awal ya, saya sebutkan di awal-awal. Untuk pasti ini akan cross-thread ya. Jadi create new thread within button click. Ini kalau dia berhasil dia akan merubah label ini, kalau enggak dia exception. Nah, jadi exceptionnya dimulai pada saat dia ngeset teks ini ya, teman-teman. Dan kita lanjut, langsung cross-thread. Jadi ini saya sudah bisa mensimulasikan cross-thread. Ini harus kita hentikan ya. Nah, kalau kita itu just my code-nya itu di disable, nanti akan keluar itu stack trace-nya yang lebih detail ya teman-teman. Ini langsung aja ke neutral bikin button klik ini. Nah ini. Terus kita step into ya. Harusnya sih bisa ya langsung. Oh nggak bisa. Ini show call stack-nya nih. Bisa show call stack di sini. Atau langsung ke sini ya. Nah sekarang ini kelihatan. External code-nya itu segini banyak ya teman-teman. Dan ini kalau kita double klik, nah ini kelihatan nanti ini source code-nya. Itu sebelumnya sudah saya download dulu sih, karena mungkin agak lama kalau nunggu apa yang namanya istilahnya itu debug simbolnya di download dulu. Saya itu dari debug simbol dia nge-link ke source code-nya, bisa melalui source link-nya punyanya siapa itu ya dulu. Tapi sudah di take over sama Microsoft ya. Jadi di repo-nya .NET itu ada namanya source link. Nanti nge-link ke source yang di GitHub-nya sesuai dengan commit yang mana. Jadi nggak nge-link ke tag ya teman-teman. Itu benar-benar detail. Dia nge-link ke commit, bukan nge-link ke tag. Oke. Jadi apa yang terjadi pada saat kita set si label ini, dia akan base.tag. Berarti dia akan manggil base-nya. Base-nya berarti setternya si control ya teman-teman. Setternya si control, dia akan panggil ini. Ngecek value-nya kalau sudah sama dengan teks sebelumnya dia langsung keluar gitu. Kalau enggak dia jalankan yang ini window tag sama dengan value. Nah window tag ini sama dengan value itu adalah berupa property. Kita lihat setternya Windows tag ini dia manggil set Windows tag. Set Windows tag ini dia manggil ini ke dalam-dalam ya teman-teman. Dan akhirnya dia manggil ini
Dimana kalau dia waktu ngeset ini, control handle itu ada pengecekan, check for illegal cross thread call. Ini saya set ke true ya, untuk memastikan kalau ada kemungkinan kayak gitu, langsung dia dibikin true exception. Karena tadi teman-teman sudah lihat saya set di ini di program ya. Ini set ke true. Walaupun dia keterangannya di sini, ini static property ya teman-teman. Keterangannya di sini dia get or set a value indicate whether to catch calls on the wrong thread that access the control system Windows form control handle property when an application is being debugged. Jadi pada saat dia di debug. Tetapi saya nemu ini juga pengaruh kalau itu saya set ke release dan saya jalankan si hasil compile-nya itu tidak lewat Visual Studio. Jadi langsung double klik exe-nya gitu ya, executable-nya. Langsung mati teman-teman. Begitu itu tuh nggak ada kayak tampilkan exception ya, karena dia runtime host-nya sudah bukan Visual Studio ya. Langsung mati dia. Gitu. Jadi kita sudah lihat ini cross thread-nya sudah pasti berjalan dan sudah bisa direproduce. Oke, kita ini dan sekarang kok enggak apa-apa ya teman-teman. Oke. Oh sebentar, ini setnya si label text ini mana code saya mana? Ini itu diskusi ini oh saya set di current time. Oke. Saya set di current time. Jadi sebenarnya ada name-nya kalau nggak salah. Kita add item name LBL current time. Jadi untuk LBL current time saya akan skip ya. Is true. Okay. Conditional. This dot name sama dengan LBL time. Jadi bagusnya Visual Studio ini powerfulnya dia waktu kita debug itu breakpointnya bisa dikasih kondisi. Dia break kalau kondisinya terpenuhi. Oke. Jadi kita enter sekaligus dia ngecek. Oke, berarti ini aman. Sementara ini saya disable dulu. Oke. Nah, ini loh. Iya. Ya, dia akan semua kontrol dia akan cek. Nah, ini kondisinya kurang lengkap teman-teman. Jadi ini harusnya di gini kan. Dan this dot is instance of get type tidak sama dengan type of ya label ya. Oh bukan label ini, label system reflection embed lagi. Nah, ini berarti harus terus lengkap system .windows .forms .control label kah? Bukan.
Ini kontrol. Ya, ini sistem Windows Form. Tapi saya, wah ya sudahlah. Ya, type tidak sama dengan oke. Dot type name ada nggak? Ya, atau name. Contents label. Jadi dia tidak content label dan tidak sama dengan ya. Oke. Kita lihat. Twing. Kurungnya kurang, teman-teman. Iyalah kurang 1. Oke, nah ini baru benar. Oke. Nah, kenapa ini langsung menutup ya? Oke, kita langsung aja ke true exception-nya itu kejadian apa enggak. Ini kita klik. Nah, ini dia. Dia langsung ke sini. This text was set unsafely, betul. Kalau kita save itu ya harusnya sih bisa ke sana. Nggak bisa, udah langsung ke situ. Oke. Jadi kita lihat di sini. Nah, ini dia masuk sini. Ceknya ini true dan ini info record-nya ini true ya di sini ya, teman-teman. Tapi coba saya ini lagi. Module is optimized. Oke, kita bisa disable. Tapi intinya adalah ini kalau ini true dan ini true dan ini juga apa itu? Cross-state save call-nya false ya. Berarti ini kan balik lagi di negasi ulang. Jadi ini true maka dia true ini. Cross-state call. Oke. Dan kalau kita continue, kenapa kok exception-nya nggak nongol lagi? Luar biasa. Woi. Nah ini dia. Sistem invalid ini. Oke. Nah, kita sudah mendefine ini sebagai cross-thread. Sudah bisa reproduce. Otomatis caranya untuk kita bukan menghindari ya. Kita ingin melakukan ini, tapi secara pengecekan minimal dari seginya si label ini, apakah info required atau tidak. Ya, tadi kan sesuai dengan logik yang kita lihat waktu debug ya. Jadi ini kita jadikan multiple line ya. Kurung buka. Bawahnya ini harus titik koma dulu ya pastinya teman-teman. Oh di situ dia aneh luar biasa. Bukan di situ maksud saya. Ini oke. Nah ini. Oh salah ini memang harus di. Oke. Itu. Nah ini titik koma. Ya. Dan LBL unsafe ini dibungkus if ya, teman-teman. Nah ini saya Ctrl KS. If pengecekan unsafe cross-thread dot info required sebentar ini info required ini. Kalau dia butuh info required berarti ini cross-thread. Kalau cross-thread berarti ya
dari sisinya si forms-nya akan lebih aman seperti ini, teman-teman. Invoke, ya. Invoke, di mana dia itu anonymous, ya. Anonymous karena dia itu action sebetulnya. Invoke dan oke, tentunya code ini kita taruh di dalamnya. Kalau teman-teman bungkus ini ke dalam metode, ya bisa aja, tapi menurut saya sih jadinya itu agak overkill ya kalau untuk kasus ini. Oke. Nah, tentunya ada else nih. Kalau enggak nanti dia, kalau enggak clustered, bingung dia. Nah, ini kenapa nih? Else. Oke. Else yang ini kita lepas. Ini supaya lebih aman aja. Tapi nggak ditulis else ini aman-aman aja. Masalahnya tidak ada jaminan sebetulnya. Karena kita ini ngomong di scope-nya debug pada saat rilis bisa beda lagi ceritanya, teman-teman. Nanti ada di dokumentasinya, saya kasih linknya. Dan secara umum ada di sini ya, teman-teman. Mana tadi itu? Asynchronous. Make thread safe call to Windows Form Control. Nah, ini jadi dari topiknya multi-threading in Windows Form Control, pertama-tama yang ini, kemudian keduanya ini. Tetapi yang ide yang saya dapat itu dapat dari sini ya, teman-teman. Dia tinggal bikin aja thread baru, setelah itu start, gitu doang. Tapi yang ini sih nggak harus metode baru, saya langsung aja pakai anonymous delegate. Kan kita sudah kenalan dengan anonymous delegate atau lambda sebelumnya ya. Jadi langsung aja ditaruh di sini kalau untuk contoh yang sederhana ini gitu, teman-teman. Nah, kita sudah jalankan ini dan sekarang coba kita debug atau nggak usah di debug, mungkin langsung aja dijalankan. Ada errornya sebentar, apa ini? Kurang tutup ya, kurang. Oke. Thread startnya ini. Oh iya. Iya. Kurung-kurung untuk yang, nah ini dia. Sudah benar, sudah matching ini kurungnya sekarang. Oke. Create new thread. Nah, sekarang aman. Jadi tidak ada cross thread lagi. Kenapa pengetahuan seperti ini sangat penting? Yang seperti saya jelaskan di video sebelumnya ya, di bagian kedua. Kalau di Windows itu peduli cross thread karena ini desktop. Apalagi Windows itu ada STA thread, MTA thread, dan masing-masing treatmentnya itu beda. STA thread itu pikir gampangnya adalah tidak sama dengan threadnya CPU yang directly ya. Bahkan kalau kita pakai COM+, itu ada MTA thread, itu pun juga sebetulnya tidak sama. Jadi teman-teman juga harus hati-hati. Tapi saya tidak akan bahas COM+ ya. Secara umum .NET itu tidak langsung bersinggungan dengan COM+. Akan bersinggungan dengan COM+ kalau teman-teman butuh akses ke servisnya Windows yang secara primitif. Kayak misalnya ini saya punya itu COM. Ada di sini. Ya, di mana itu ya? Control panel kali ya. Jadi di Windows itu dulu tuh kebanyakan itu hanya ada di server, tapi setelah itu juga di porting ke klien. Jadi sejak Windows 98 ke atas kalau nggak salah. Jadi kita bisa lihat itu atau 95 ya. Kita bisa lihat COM gitu. Nah, itu mana ya? Tidak ada ya. Oke lah, nanti kalau ada nanti saya kasih contoh. Jadi ada bisa ngelihat objek apa saja COM yang ada di komputernya gitu. Tentunya sih sebentar, ini user account, ini bukan pas network ya. Coba di sini. COM. COM. Backup restore.
Ya. Tidak ada. Hai. Atau mungkin sudah berubah tempatnya, tapi gampang lah kita demokan. Itu utang kecil sih. Tapi tetap akan saya lanjutkan di video berikutnya karena kita juga akan mulai melangkah sesuai dengan judulnya ya. Judulnya di tadi yang di depan-depan itu. Nah, ini dia. Apakah async dan paralel bisa jalan bareng? Bisa. Tapi dengan catatan, bisa kalau kita gampangnya di suatu kondisi atau environment atau lingkungan yang nggak mikirin cross-thread ya. Kayak misalnya ASP.NET Core, atau konsol, atau mungkin teman-teman create Windows Service ya misalnya. Windows Service kan nggak ada UI-nya, jadi nggak perlu mikir-mikir kayak UI itu. Nah, ada juga yang kalau misalnya teman-teman mau bikin, kalau Azure ada Azure Function, kalau AWS atau AWS itu ada namanya AWS Lambda. Nah, itu bisa. Contohnya kita bisa lihat bareng-bareng di sini ya teman-teman. Mana itu? Proses asinkronus. Oke, ini bukan. Ini contohnya parallel for each. Tapi bukan contoh, ini dokumentasi. Harusnya ini ada contohnya. Nah ya. Task based asynchrony. Oh, tadi saya buka. Jadi asinkronus itu sebetulnya bagian dari yang namanya TAP, Task Asynchronous Programming Model. Tapi ini dari sisi fitur ya teman-teman, bukan dari segi teorinya ya. Dari sisi fitur yang dibungkus di .NET dan C Sharp-nya. Oke, terus mana itu paralel? Tadi. Nah, ini susahnya. Harusnya tuh dia tuh TPL. Thread safe call bukan. Parallel for each bukan. Tas asinkronis. Oh. Bentar. Tadi saya lihat. Bukan. Advance-nya ini bukan juga. Fundamental mungkin bukan. .NET Compiler Platform SDK ini Roslyn. Oke. Proses asynchronous task SD complete. Paralel. Oke. Kita cari aja. Kenapa kok tadi linknya hilang ya? Atau saya tutup ya? Nggak sengaja. TTPL, Task Parallel Library. Ini dia. Nah, ini yang saya cari. Data parallelism, ini ada task based asynchronous programming. Kalau diklik, ya, jadi nggak kemana-mana. Di sini ada contoh interrupt atau saling integrate antara async dengan paralel. Kita bisa lihat di sini contohnya mana ini? Tadi ada task array, task creation, task thread culture. Oi, mana ini sampelnya? Oi, ini detach. Atau kita langsung aja. Oh, sebentar. Parallel info. Bukan. Tapi sebetulnya basic ID-nya gini ya teman-teman. Kita tetap jalanin parallel for each atau for, dimana kalau kita butuh manggil delegate-nya async atau metode yang async, kita bisa taruh keyword async itu di si deklarasi yang delegate itu, bukan deklarasi sebetulnya. Waktu kita tulis parameternya. Jadi contoh gampangnya seperti ini. Jadi saya nggak akan pakai contohnya si blognya Scott Hanselman dulu ya. Untuk kasusnya ini kita bisa kayak gini. Jadi
Misal ini ya, kita tambahkan satu button lagi ya teman-teman. Ini seru kan, live coding itu nggak boleh salah terlalu parah. Run async in parallel. Ya. Run async in parallel. Ini saya kasih nama buttonnya btn run async parallel. Run async in parallel. Double klik. Saya mau save dulu. Nah, sini kita jalankan yang itu tadi ya. Contoh asynchronous proses itu, tapi secara paralel. Paling mudah itu dan paling gampang dimengerti itu parallel for. Karena kita bisa langsung ngasih tahu ini mau berapa kali gitu misalnya. Jadi ini ada penjelasannya dari sampai ke berapa. Dan tentunya gampangnya sih dari 1 sampai 10 ya. Dan ini dia ada action in body. Kita bisa ini jadikan lambda ya. Caranya begini, karena dia butuh parameter ya, kita bikin aja ini iteration atau apalah. Tapi sebetulnya sih iteration ini nggak perlu dipakai, nggak apa-apa gitu. Ini ya itu oke. Nah kan nggak apa-apa kan, tidak error. Kita kosongin dulu teman-teman. Nah di sini bisa kita langsung execute si method itu, contoh asynchronous proses ini. Tentunya di awal-awal si penulisan si parameternya ini kita tambahkan async ya. Nah di sini kita await atau saya hilangin aja ini. Await, kita panggil metodenya contoh asynchronous proses. Oke, udah selesai. Jadi ini contoh paling gampang. Contoh selanjutnya kita bisa lihat di helpnya parallel for ini ya teman-teman. Tetapi sayangnya kalau kita lihat dokumentasi nggak ada yang contohnya kayak gini. Nanti saya coba saya cari lagi di dokumentasi pastinya. Dan tentunya video ini menandakan kita akan melangkah ke topik yang lebih menarik lagi, yaitu bagaimana kita mengimplementasi, bukan implementasi sebetulnya, bagaimana kita memakai paralel secara optimal, tapi tentunya harus tahu dulu cara pakainya. Jadi ada parallel for, dan sebetulnya di sini itu yang menariknya, kalau nggak salah sejak apa itu .NET 6 ya kalau nggak salah ya. Ini ada parallel for async. Ya. Kalau parallel for async ini kita panggil ya, kita ini misalnya 1 sampai 10 gitu ya. Dan dia butuh semacam delegate yang mengembalikan suatu task ya ini pastinya. Tapi formatnya format value task. Dan parameternya ada 2, yaitu T-nya dan cancellation token. Ada nggak yang nggak pakai cancellation token? Kayaknya harus pakai cancellation token semua. Oke. Nanti kita lihat contohnya bareng-bareng. Tetapi kalau misalnya ini saya kasih 0 ya misalnya. Oke. Biar lebih cepat. Nah, ini apa ini? Kan convert non-nullable. Iya, nggak apa-apa. Intinya ini karena ada awaitable-nya. Jadi kalau for async, si parallel ini bahkan bisa dipanggil pakai await. Tentunya kalau mau pakai await, ini si parallel kliknya ini harus dikasih async juga gitu. Baru nanti await-nya nggak apa-apa gitu. Nah, jadi sudah ada for async. Dan selain for async ini, kalau teman-teman mau for each tapi di parallel masih bisa. Kita udah lihat di .NET Framework bahkan ya. Jadi ada parallel for each ya. Ada parallel for each async. Jadi si paralelnya itu di async. Karena by default parallel akan mencoba kalau kita nggak
kasih tambahan parameter yang lain-lain ya, itu akan mencoba memakai semua CPU yang ada. Tapi kalau dikasih async, bagaimana selanjutnya kombinatornya atau kombinasi apa yang terjadi? Kita lihat di video sebelumnya. Jadi maaf ya kalau misalnya saya bikin apa itu istilahnya, bikin misterius supaya penasaran, bukan. Karena keterbatasan waktu ya teman-teman. Saya juga harus segera upload ini videonya. Kalau enggak saya ini sudah molor ya. Molor uploadnya. Saya jujur aja tadi itu ada masalah blackout listrik. Jadi repot ya teman-teman. Tapi tidak apa-apa. Tetap semangat. Yang penting saya sudah sesuai dengan janjinya. Saya deliver di hari Selasa. Dan alhamdulillah saya bisa deliver ini. Saya bisa simulate yang namanya cross-thread. Oke. Ini saya kembalikan lagi. Ini kita nggak perlu async ya. Atau biarin aja deh yang ini. Yang parallel for-nya kita biarkan. Ini buat teman-teman untuk coba-coba. Dan apa ini? Oh iya. Jadi ini aslinya harus dihapus. Ya, baru kita bisa kembali ke contohnya. Jadi kesimpulannya bisa. Bisa, tetapi kepada interrupt yang hanya fokus si paralelnya itu panggil metodenya. Tetapi parallel for-nya itu sendiri tidak asinkronus gitu. Jadi tolong dibedakan ya teman-teman. Oke, kita akan segera tarik kesimpulan. Jadi asinkronus itu satu, menurut saya tidak semudah itu ya. Kalau melihat contoh-contoh pasti ini mudah. Tapi sebetulnya ada lagi yang lain-lain, yaitu ada cancellation task. Ada konversi atau casting ke value task. Bukan cancellation task, cancellation token. Cancellation token itu bagaimana? Itu sebetulnya erat hubungannya sebelum kita melangkah ke paralel. Karena sebetulnya paralel itu sendiri, kalau kita mau mengerti secara detail, harus ngerti juga konsepnya async. Kembali lagi juga ke konsepnya concurrent. Concurrent itu tidak berurutan. Kalau asinkronus, dia ada callback-nya. Apakah callback itu dalam real implementasinya dia bikin thread baru atau tidak, itu memang implementation detail. Tetapi kalau bikin thread baru, akhirnya ada multithreading. Tentunya multithreading akan lebih optimal kalau kita bisa memanfaatkan CPU atau core yang ada di mesinnya yang kita pakai. Makanya ada multicore, ya kan? Multicore programming. Kalau teman-teman mau itu ada artikelnya Herb Sutter yang namanya Freelance is Over. Tidak akan saya kasih linknya di sini ya teman-teman, karena itu untuk video berikutnya. Tapi kalau teman-teman mau silahkan cari, silahkan googling gitu. Herb Sutter itu salah satu apa istilahnya itu ya, arsiteknya Visual C++. Dia ya lead arsiteknya Visual C++. Ya kita tahu Visual C++ itu under Visual Studio juga. Jadi itu sangat luar biasa itu orangnya. Dan kalau kita baca artikelnya itu kita tahu ya komputer kan semakin banyak core-nya gitu. Tapi kalau teman-teman masih pakai pemrograman yang pola pikiran zaman dulu, kalau komputer semakin baru kan semakin cepat eksekusinya. Itu frekuensinya atau gigahertz-nya kalau zaman sekarang ya. Dulu kan megahertz, sekarang gigahertz-nya. Tetapi begitu banyak core yang kita dapat, kalau kita jalankan tanpa multi-core, ini core-nya itu akan, kalau kita lihat ya, task manager ya, core-nya itu akan banyak nganggurnya teman-teman, yang lain-lain itu ya. Jadi kalau kita lihat grafiknya di sini, nggak semua core itu jalannya sama. Ada yang nganggur, ada yang sibuk, nganggur, sibuk gitu. Tentunya akan bagus kalau kita punya optimasi di mana program kita akan memanfaatkan core yang ada. Akhirnya ujung-ujungnya berhubungan dengan paralel. Karena kalau kita bisa jalankan lebih banyak core dalam satu waktu, akhirnya
konsep yang namanya paralel itu akan terjadi dan masuk akal karena itu akan jalan di core yang terpisah. Kalau paralel, dia menjalankan banyak proses secara bersamaan di unit yang terpisah. Makanya lebih bagus kalau kita ilustrasikan di multicore seperti ini. Tapi kalau asinkronus belum tentu dia akan jalankan di core yang terpisah. Tetapi ide awalnya dari asinkronus karena apa? Karena pemikiran awal bagaimana caranya dia tidak blocking alias ada callback itu adalah ide awalnya sebelum kita melangkah ke paralel. Nanti juga akan saya tambahkan link yang menjelaskan dari Stephen Top ya. Jadi sekali lagi itu ada, ya ini saya mengutip videonya Nick Capsas. Ada satu video yang menarik ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di situ. Mungkin videonya terlalu singkat tetapi si Stephen Top itu Microsoft Partner Software Engineer ya. Itu di atasnya senior principal. Itu menjelaskan kalau mau ngerti paralel sebetulnya dari asinkronus dulu. Cuma masalahnya teman-teman kan tinggal saya pakai paralel aja selesai. Padahal itu asinkronus juga harus kita mengerti. Karena alangkah baiknya kalau kita udah terbiasa melakukan pemikiran suatu proses itu kalau bisa non-blocking dulu, baru kita bisa memanfaatkan core yang ada. Jangan kebalik, kita tinggal multi-core, tapi kalau blocking tambah parah gitu. Ya, misalnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 16 nih. 16 virtual core ya. Atau logical processornya ada 16 atau logical core-nya ada 16. Terus kita pakai banyak tapi blocking semua. Akan tambah bleeding, akan tambah apa istilahnya? Satu lemot, kedua tidak responsif. Nah, itu kan bahaya, teman-teman. Idealnya harusnya mikir non-blocking dulu, setelah itu baru paralel. Ya, kata kuncinya non-blocking dulu, setelah itu baru paralel. Alias asinkronus dulu, setelah itu baru paralel. Jadi ini saya hanya membahas detailnya, tapi sayangnya itu kebanyakan kulit luar. Nah, tentunya akan saya bahas lebih detail lagi bersamaan dengan paralel, karena masalah cancellation token dan bagaimana itu supaya kalau ada asing itu bisa diteruskan lagi. Terus kalau kita tanpa paralel tapi kita bisa mensimulasikan asinkronus task itu seolah-olah jalan bareng, kita bisa. Karena sebetulnya yang teman-teman pakai di sini ya, parallel for ini dalamnya itu juga pakai yang namanya apa ya, kayak semacam kalau kita itu gimnastik gitu ya, code-nya itu pakai task gitu. Ada when all, ada when all segala macam. Intinya seperti itu. Kalau teman-teman mau lihat implementasi realnya seperti apa ini, kalau ada parallel for dan sebagainya. Dan kalau kita tambahkan parameter lain yaitu dia berapa core atau dia maunya kita lihat di sini ya. Nah, ini dia. Ini banyak ini apa namanya? Overload-nya. Nah, ini ada namanya parallel option. Ada namanya parallel loop state. Yang menarik ini kalau kita lihat di parallel option, nah, ada berapa degree of parallelism. Jadi secara implisit dia ini maksimal berapa paralelnya. Kalau kita set 4, ya dia hanya maksimal 4. Kalau kita set 16, ya kita maksimal. Harusnya idealnya ini 16 ini jangan dipakai semuanya ya teman-teman. Kalau enggak nanti nggak ada apa istilahnya, nggak ada sisanya untuk melayani atau meladeni request lain atau proses lain gitu. Kemudian ada task scheduler. Nah, task scheduler juga menarik. Tapi pembahasan task scheduler ini akan saya bahas nanti kalau setelah saya nanti selesai bahas lebih detail paralel dan itu tadi yang cancellation token dan lain-lain itu. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya. Seperti biasa, jangan lupa kalau Anda enjoy, like. Kalau Anda belum subscribe, tapi Anda enjoy ya, subscribe juga. Setelah itu tolong disebarluaskan ini channel saya, video saya, dan sebagainya. Dan jangan lupa tonton terus itu update-nya saya yang sudah saya posting di hari Senin itu ya teman-teman. Itu akan berjalan tiap 2 minggu. Wah, tentunya saya akan tambah sibuk. Makanya next-nya saya perlu atur-atur waktu ya pinter-pinternya saya untuk supaya saya nggak keteteran itu. Jadi berikutnya
karena paralel dan asing ini topiknya lumayan berat, saya usahakan hari Jumat. Tetapi paling tidak, paling lambat hari Selasa akan ada lagi lanjutannya ini. Karena saya harus mencoba banyak hal, termasuk memberikan contoh ke teman-teman pemakaian cancellation token. Bagaimana kita kalau punya asinkronus bisa di-cancel. Nah, itu dia. Kata kuncinya di situ, bisa di-cancel, ya. Kalau blocking di-cancel mungkin tidak bisa, karena banyak contoh gampangnya memang tidak bisa. Tapi kalau asinkronus bisa di-cancel ya teman-teman. Nah, kondisi apa yang memperbolehkan itu di-cancel, kondisi apa yang jangan di-cancel, nanti kita bahas di video berikutnya juga. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa coding itu bahagia teman-teman ya. Ya, tetap bahagia. Bukan happy coding, tapi codingnya itu sendiri itu bahagia. Karena itu bagian dari passionnya teman-teman. Jadi kalau yang belajar lagi pusing, jangan menyerah ya. Dan tetap semangat. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.